Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri selaku moderator yaitu Hadi Afriyawanda. Di sebelah kiri saya ada Elmika Buati Sagala, kemudian di sebelah kanan saya ada Iga Pramita, dan di sebelahnya Sherly Veronica, dan yang terakhir ada Ladisa Ferdi Dimana. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai penerapan teori behavioristik di dalam kelas tidak terlepas dari pemberian stimulus yang telah dibuat oleh guru secara berulang-ulang. Pemberian stimulus berulang ini diharapkan akan terjadi pembiasaan pada peserta didik. Adanya stimulus sebagai sebuah perangkat agar proses dan hasil belajar bisa dikembangkan sedemikian rupa dan tentu saja harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penerapan teori belajar behavioristik di dalam kelas dapat meliputi yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai materi yang kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama proses belajar mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaikinya. Yang keempat, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang kelima, evaluasi dilakukan berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang keenam, guru dituntut memiliki kemampuan untuk memberikan penguatan baik dari sisi positif maupun dari sisi negatif. materi yang kedua mengenai teori belajar kognitif dan penerapan teori konstruktivisme akan disampaikan dari rekan kami Elmika Buati Sagala. Selanjutnya, penerapan teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Pada penerapan ini dilakukan di dalam kelas, maka guru perlu fokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Dengan melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan, misalnya memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya, kesempatan untuk membuat kesalahan dan memperbaikinya. Dalam penerapan teori belajar kognitif ini, di antaranya adalah 1. Merefleksikan pengalaman siswa. Bisa dilakukan dengan pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Yang kedua, dengan mendorong diskusi. Diskusi dilakukan berdasarkan apa yang diajarkan pada saat itu, dengan meminta siswa menjelaskan materi pembelajaran bisa di depan kelas dan mengajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, mengembangkan cara berpikir kritis dengan menemukan solusi-solusi baru. Di sini guru juga harus membimbing siswa tersebut. Yang keempat, meminta siswa menyampaikan ide atau pendapat yang mereka miliki. Yang kelima, membantu siswa dalam mengeksplorasi ide-ide dan memahami bagaimana ide-ide tersebut bisa terhubung. Dan yang keenam adalah penggunaan visualisasi untuk meningkatkan pemahaman siswa, mungkin bisa dengan ingatan siswa. Penerapan teori konstruktivisme. Penerapan teori ini dilakukan di dalam kelas tidak terlepas dari pengalaman siswa. Penerapan teori konstruktivisme ini dapat mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Kemudian, dapat mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon pertanyaan tersebut. Selanjutnya, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Yang selanjutnya, siswa
akan terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru maupun dengan siswa lainnya. Siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Dan yang terakhir, guru dapat menggunakan materi interaktif maupun sumber-sumber lainnya. Penyampaian materi yang ketiga mengenai model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme akan disampaikan oleh rekan kami, Shirley Veronica. Diskusi yang kedua yaitu model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Konstruktivisme yaitu sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar. Salah satu konsep dasar pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran yaitu adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Nah, model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme yaitu model pembelajaran kooperatif, yaitu model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama peserta didik dalam kegiatan belajar. Pembelajaran kooperatif mengacu pada metode pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam belajar. Yang kedua, model pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang ketiga, yaitu model pembelajaran investigasi kelompok. Merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa secara maksimal dalam kegiatan pembelajaran, mulai dari merencanakan topik-topik yang akan dipelajari, bagaimana melaksanakan investigasinya, hingga melakukan presentasi kelompok dan evaluasi. Yang keempat, model pembelajaran project-based learning. Merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Model ini tidak hanya fokus pada hasil akhirnya, namun lebih menekankan pada proses bagaimana siswa dapat memecahkan masalahnya dan akhirnya dapat menghasilkan sebuah produk. Pendekatan ini membuat siswa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dengan berpartisipasi aktif dalam pengerjaan proyeknya. Penyampaian materi berikutnya mengenai cara untuk meningkatkan motivasi mahasiswa terhadap kasus A dan B akan disampaikan oleh rekan kami Iga Paradita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana meningkatkan motivasi para siswa berdasarkan studi kasus yang telah diberikan. Yang pertama yaitu Tania, usia 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Menurut kelompok kami, membangun motivasi menghadapi Tania, 7 tahun yang memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses pada anak usia 7 tahun yang perlu dibangun untuk meningkatkan motivasinya adalah menanamkan konsep prestasi pada anak tersebut. Setiap anak memiliki keunikan tersendiri. Prestasi dalam artian bisa di berbagai bidang. Tidak harus sama antara anak yang satu dengan yang lain. Pada usia ini, anak akan diajarkan untuk berprestasi sesuai dengan bakat dan minat yang ia miliki. Tentu saja, dengan menanamkan nilai ini, diharapkan motivasi pada diri Tania dapat tumbuh sesuai dengan keunikannya. Selanjutnya, kasus yang kedua, Samuel, usia 10 tahun, yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut dan gagal yang kuat. Menurut kelompok kami, untuk membangun motivasi menghadapi Samuel, berusia 10 tahun, yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut yang gagal yang kuat, pada usia 10 tahun atau usia sekolah dasar yang perlu dibangun untuk meningkatkan motivasinya adalah menanamkan konsep prestasi pada anak. Dengan sikap kerja keras Samuel dapat berprestasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Guru perlu membangun motivasi pantang menyerah dan menanamkan konsep bahwa kegagalan bukanlah sebuah akhir. Melainkan, kegagalan itulah yang bisa membuat kita berjuang lebih keras lagi untuk menggapai keberhasilan.
Dan penyampaian materi yang terakhir meningkatkan motivasi para siswa pada kasus C dan D akan disampaikan rekan kami Ladisa Ferdi Imana. Baik, selanjutnya mengenai kasus yang ketiga, yaitu ada Sandra yang berumur 13 tahun. Nah, bagaimana cara kita untuk meningkatkan motivasi Sandra ini, yang mana dia dikenal sebagai siswa yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan lain. Nah, pada tahap 13 tahun ini dia merupakan pada fase remaja. Nah, pada fase remaja ini saatnya kita untuk menumbuhkan bagaimana jati diri daripada siswa tersebut. Nah, di sini kita sebagai guru perannya itu yaitu mendukung, kemudian membantu mengajak mereka berdiskusi dan memberikan nasihat. Baik, untuk kasus yang keempat ada Robert yang berumur 16 tahun, yang mana dia memiliki karakteristik seperti menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini dia tinggal bersama dengan bibinya. Nah, Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya lagi. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan motivasinya? Yaitu kita harus tahu bahwasanya usia 16 tahun ini merupakan fase pertengahan remaja. Nah, pada fase-fase ini sudah saatnya mereka mulai memikirkan arah masa depan, namun masih bersifat impulsif. Nah, kita sebagai guru perannya yaitu memberikan arahan dan dukungan untuk mengembangkan bakat tersebut. Baik, sekian. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.